Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kita berjumpa kembali dalam program membaca dan menerjemahkan kitab Sirah yang menjelaskan secara singkat perjalanan hidup baginda Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Sirah tersebut berjudul Khulasoh Nurul Yakin yang terbagi ke dalam 3 jilid dan kita akan melanjutkannya dengan jilid yang kedua. Bagi teman-teman yang belum memiliki kitabnya, teman-teman dapat memesannya di link deskripsi video di bawah dengan mengklik link yang sudah kami sediakan untuk terhubung langsung ke WA admin. Baik, kita lanjutkan sekarang pembahasannya yaitu pada dars yang ke-8 dari jilid kedua di halaman 62. Namun sebelum itu kita akan membacakan terlebih dahulu ringkasan tahun kedua dari materi pembelajaran yang sebelumnya. Khulasatus sanatis saniyati. Ringkasan di tahun kedua Hijriyah. Fis sanatis saniyati hadasat ghazwatu waddana. Pada tahun kedua Hijriyah ini terjadilah perang Waddan, Wabuatin dan perang Buat, wal Usyairoti wa Badril Ula, perang Usyairoh dan perang Badar pertama, wa Qorqorotil Qadar dan perang Qorqorotil Qadar, walam yakun fil jami'i harbun, yang dari kesemua peperangan itu tidaklah sampai terjadi pertempuran. Wa fiha hadatsat ghazwatu Badril Kubro. Dan pada tahun itu juga terjadi perang Badar Kubro atau perang Badar yang besar. Idh kharajar rasulu liya'taridho iron li Quraisyin. Di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam keluar berangkat untuk menyerbu rombongan kabilah Quraisy. Wa ma'ahu thalathumi'atin wa thalasata asyara rajulan. Dengan membawa sebanyak 313 orang lelaki. Walamma alimat Quraisyun bi khurujihi. Ketika mereka yaitu kaum Quraisy mengetahui tentang keberangkatan dari pasukan kaum muslimin ini, arsalat tis'ami'atin wa khomsina rojulan. Mereka pun turut mengirimkan sebanyak 650 orang lelaki untuk menghadang. Faqatalahumur rasulu hatta inhazamu. Hingga terjadilah pertempuran yang dahsyat dengan kemenangan untuk kaum muslimin, di mana dalam peperangan ini kaum muslimin berhasil menawan sebagian dari mereka dan juga merampas harta bendanya. Wa qutila minhum sab'una. Dari pihak musuh yaitu kaum Quraisy yang terbunuh ada sebanyak 70 orang. Wa usiro sab'una, dan yang berhasil ditawan ada sebanyak 70 orang juga. Walam yuktal minal muslimina illa arba'ata asyara rajulan. Sedangkan dari pihak kaum muslimin yang wafat ada sebanyak 14 orang sahabat. Wa qad hattamar rasulul fida'a alal aghniyai, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk memintakan tebusan bagi tawanan yang berasal dari keluarga kaya. Faftadathum Quraisyun, sehingga para kaum musyrikin itu pun menebusnya. Ammal fuqara'u,
Adapun jika tawanannya berasal dari keluarga yang miskin, fafidauhum ta'limu sibyanil madinatil qira'ata wal kitabata. Tebusannya adalah dengan diharuskan mengajar membaca dan menulis bagi anak-anak kaum muslimin di kota Madinah. Wa fi hadhihi sanati hadasat ghazwatu Bani Qainuqa'in. Pada tahun ini juga telah terjadi perang Bani Qainuqa. Wahum qaumun min Yahudil Madinati khonul ahda. Mereka adalah golongan kafir Yahudi Madinah yang telah mengkhianati perjanjian. Faha sorohumur rasulu wa torodahum minal madinati. Sehingga bala tentara Islam yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengepung benteng mereka dan berhasil mengusirnya dari kota Madinah. Wa fiha tahawwalatil qiblatu min baitil maqdisi ilal ka'bati. Di tahun yang sama juga arah kiblat dipindahkan dari Baitul Maqdis Aqsa ke Ka'bah kota Mekah. Wa furidho saumu Ramadana. Lalu kaum muslimin saat itu juga telah diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Wa zakatul fitri, serta membayar zakat fitrah. Wa zakatul amwali, dan membayar zakat harta. Wa sunnat sholatul aidain, dan pada tahun itu juga disunahkan pelaksanaan sholat 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Wa tazawwaja Aliyun bi Fatimata, dan terjadi pula pernikahan antara sahabat Ali radhiyallahu anhu dengan Fatimah radhiyallahu anha, putri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa umruhu ihda wa ishruna sanatan. Yang ketika itu sahabat Ali radhiyallahu anhu baru berumur 21 tahun. Wa umruha khamsa asyrota sanatan. Sedangkan umur Fatimah radhiyallahu anha berumur 15 tahun. Wa fiha dakhalar rasulu bi Aisyata. Dan dalam tahun itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Siti Aisyah. Wasinnuha idzaka tis'u sanawatin. Yang pada saat itu Siti Aisyah baru berumur 9 tahun. Wa fi hadhihi sanati tuwfiyat Ruqayyatu bintur Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Dan di tahun yang sama juga putri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ruqayyah radhiyallahu anha meninggal dunia. Kita lanjutkan kepada pelajaran yang ke-8. Ad-Darsus Samin, pelajaran yang ke-8. As-Sanatus Salisatu minal hijroti, tahun ketiga Hijriyah. Gozawatuha, perihal peperangannya. Qissotun Da'thuri wa islamihi, dan kisah Da'sur beserta keislamannya. Al-awwal fis sanati salisati minal hijroti hadasat ghazwatu Ghatafana. Dalam tahun ketiga Hijriyah ini terjadilah perang Ghatafan. Wa ghazwatu Bahrona, dan perang Bahron. Wa ghazwatu Uhudin, dan perang Uhud. Wa ghazwatu Hamra'il Asadi, dan perang Hamra'ul Asad. Walam yakun harbun illa fi Uhudin,
Dan dari kesemua peperangan itu, yang sampai terjadi kepada pertempuran hanyalah perang Uhud. Berikut adalah deskripsi dari nama-nama perang tadi. Yang pertama adalah Gotofan. Gotofan adalah nama dari suatu kabilah. Kemudian yang kedua, Bahron adalah nama sebuah tempat yang berada di antara kota Mekah dan kota Madinah. Kemudian nama yang ketiga yaitu Uhud. Uhud adalah nama sebuah gunung di kota Madinah. Kemudian yang terakhir yaitu Hamroul Asad. Hamroul Asad adalah nama sebuah tempat di antara kota Mekah dan kota Madinah. Dan perang Hamroul Asad ini terjadinya setelah perang Uhud. Penyebabnya ialah karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merasa khawatir mengenai berkumpulnya orang-orang musyrik dan kembalinya mereka ke kota Madinah yang suatu waktu bisa menyerbu kaum muslimin secara tiba-tiba di kota Madinah. Maka dari itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menguntit mereka dari belakang untuk mengawasi situasi. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Hamroul Asad, diketahui bahwa mereka pun telah kembali ke kota Makkah. Setelah mereka juga telah mengetahui bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah keluar dari kota Madinah. Goswatu Gotofana, perang Gotofan. As-sani, yang kedua, kharajar Rasulu sallallahu alaihi wasallam ila Gotofana. Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar berangkat dalam perang Gotofan. Limuharobati Arabin, untuk memerangi orang-orang Arab. Aradul Gozata alal Madinati, yang hendak menyerbu kota Madinah. Pada peperangan Gotofan ini, orang-orang Arab yang diperangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipimpin oleh seseorang yang bernama Daksur dari Banu Sa'labah. As-salis, yang ketiga, falamma sami'u bi khurujir rasuli sallallahu alaihi wasallam harabu ila ru'usil jibali. Ketika mereka mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi berangkat untuk berperang, maka mereka pun melarikan diri pergi ke puncak-puncak gunung. Khaufan minal muslimin, dikarenakan takut dengan serangan dari kaum muslimin. Ar-Rabi, yang keempat, wahadatha anna rasula sallallahu alaihi wasallam naza'a saubahu. Pada saat itu terjadilah suatu peristiwa di mana ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melepaskan baju beliau, liyujaffifahu min matorin ballalahu, untuk dijemur hingga kering dikarenakan basah terkena air hujan, wartah tahta syajarotin, sambil beristirahat di bawah pohon, wal muslimuna mutafarriquna, dan dikala itu kaum muslimin yang lain berada terpisah jarak dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Khamis, yang kelima, faro'ahu arabiyun ismuhu Da'thur, maka datanglah seorang Arab bernama Da'sur, fa'aqbala ilaihi bisayfihi, beliau menghampiri kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menghunuskan pedangnya. Hatta waqafa ala ra'sihi, hingga berdiri di dekat kepala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Waqala, sambil berkata,
Man yamna'uka minni ya Muhammadu, siapakah yang akan menghalang-halangiku dari melakukan hal ini wahai Muhammad? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tenang Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allahu, Allah. Fasobar rojula haibatun wa khaufun. Sehingga lelaki itu yang bernama Daksur bergetar dan takut. Fasakotos saifu min yadihi. Sampai pedangnya jatuh dari tangannya akibat mendengar ucapan Rasul tadi. Fatana walahur Rasulu sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil pedang yang jatuh tadi, waqala, dan membalikan pertanyaan tadi dengan berkata, Man yamna'uka minni ya Da'fur, siapakah yang menghalangiku untuk melakukan ini wahai Da'fur? Faqala, dan dijawab oleh Daksur, La ahada, tidak ada seorang pun. Fa'afa anhur Rasulu sallallahu alaihi wasallam fa'aslama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya mengampuni dia dan masuklah Daksur ke dalam agama Islam. Wada'a qaumahu lil islami, dan mengajak kaumnya juga untuk masuk ke dalam Islam. Wahawwalallahu qalabahu min adawatir rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan Allah telah membelokkan hatinya dari yang awalnya memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa jam'in nasi li harbihi, dan mengumpulkan orang-orang untuk memerangi beliau, ila mahabbatihi, dipalingkan menjadi cinta kepada beliau, wa jam'in nasi lahu, dan mengajak kepada kaumnya untuk mengikuti jalannya. Kita lanjutkan kepada as'ilatun, soal-soal ataupun pertanyaan-pertanyaan. Mal gozawatul lati hadasat fis sanatis salisati, perang apa sajakah yang terjadi pada tahun ketiga Hijriyah itu? Bimadza kharajar Rasulu sallallahu alaihi wasallam ila ghazwati Ghatafana. Untuk apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar berangkat menuju perang Ghatafan? Maza amilu lamma sami'u bi khurujihi, apakah yang diperbuat oleh orang-orang Arab setelah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersama beberapa pasukannya pergi menuju perang Ghatafan? Madza hadasa fi hadhil ghazwati, peristiwa apa sajakah yang terjadi pada perang ini? Kita beralih kepada halaman yang berikutnya. Di sini kita melanjutkan kepada pelajaran yang ke-9. Ad-Darsut Tasi, pelajaran yang ke-9. Ghazwatu Uhudi, perang Uhud. Khurujur Rasuli sallallahu alaihi wasallam, keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruju'ul munafiqina, kembalinya orang-orang munafik. Amrur Rasuli sallallahu alaihi wasallam, perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa natijatu mukhalafatihi, dan akibat menyalahi dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-awwal, yang pertama, kharajat Quraisyun limuharabatil muslimina, keluarlah orang-orang Quraisy untuk memerangi kaum muslimin. Wa akhdhi tha'riman qutila minhum fi waqa'ati badrin, untuk membalaskan dendam atas kekalahan dengan terbunuhnya kawanan mereka di perang Badar.
As-sani yang kedua, wa kana adaduhum jumlah bala tentara mereka ma'aman halafahum yang bersumpah setia dengan mereka salasata alafi rojulin, ada sekitar 3.000 laki-laki. As-salis yang ketiga, fakhoroja ilaihi rasulu sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu alfu rajulin. Oleh karena itu, keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan pasukan para kawanan sahabatnya yang berjumlah 1.000 orang laki-laki. Wa raja'a anhu fit tariqi Abdullah bin Ubay. Dan di tengah jalan di antara mereka ada yang kembali untuk tidak melanjutkan berperang, yaitu Abdullah bin Ubay. Bithala simi'atin min ashabil munafikin. Beserta kawanannya yang berjumlah 300 orang yang merupakan sekumpulan orang-orang munafik. Ketika kaum muslimin mengetahui bahwa di tengah jalan Abdullah bin Ubay telah kembali beserta para pengikutnya yang merupakan golongan orang-orang munafik, sehingga di tengah kondisi tadi kaum muslimin banyak yang berselisih apakah yang harus dilakukan kepada segolongan orang-orang munafik yang kembali tersebut. Di antara mereka ada yang berpendapat kita perangi saja sekalian mereka. Dan ada juga yang selainnya yang berpendapat untuk biarkanlah saja mereka. Maka dengan ini Allah Azza wa Jalla berfirman, mengapa kalian ada dua pendapat terhadap orang-orang munafik itu? Allah telah menetapkan kekafirannya karena usaha yang busuk dan jahat. Apakah kamu menghendaki akan memberi petunjuk pada orang-orang yang telah disesatkan oleh Allah? Tidaklah engkau memperoleh jalan untuk memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan oleh Allah itu. Ar-Rabi yang keempat, walamma wasolar rasulu sallallahu alaihi wasallam Jabala Uhudin. Setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Gunung Uhud, amaro khomsina rojulan minar rumati bittahassuni fil jabali. Beliau memerintahkan 50 orang pasukannya yang ahli memanah untuk bertahan menetap di atas gunung. Wa qala lahum, dan berpesan kepada mereka, la tatrukul jabala, janganlah kalian meninggalkan bukit gunung tadi, sawaun intasorna am kusirna. Baik kondisinya dalam keadaan kita telah menang ataupun telah kalah. Summa bada'al qitalu bainal fariqaini. Kemudian dimulailah terjadi peperangan di antara dua kelompok tersebut. Fanhazamal musyrikuna, sehingga mereka kaum musyrikin berlarian kabur. Ketika para pasukan pemanah yang bertahan di atas bukit itu mengetahui dan melihat bahwasanya banyak dari pasukan kaum musyrikin kafir yang telah lari dan meninggalkan barang harta benda bawaannya, mereka bertanya kepada temannya, untuk apa kita tetap bertahan di sini? Mereka telah menyepelekan perintah khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu, pemimpin pasukan mereka sudah berpesan mengingatkan perintah khusus beliau ini. Tapi sebagian di antara mereka tidaklah menghiraukannya dengan berlari menuruni bukit untuk mengambil harta rampasan yang telah ditinggalkan musuh tadi. Setelahnya, pasukan pemanah yang bertahan di atas bukit berjumlah amatlah sedikit.
menyisakan pemimpin beserta segelintir orang pasukan saja. Sehingga datanglah Khalid bin Walid datang dari belakang untuk menyerang balik dan membunuh orang-orang yang masih bertahan di atas bukit tadi. Al-Khamis yang kelima, waka dan nasru yakunu lil muslimina. Pada saat itu, kemenangan telak hampir saja diraih oleh kaum muslimin. Laula annal mutahassinina khalafu amror rasuli sallallahu alaihi wasallam. Jika saja para pasukan pemanah yang telah ditugaskan khusus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah melanggar perintahnya, yaitu untuk tetap bertahan di atas bukit apapun yang terjadi. Watarokul jabala washtagolu bin nahbi wassalbi. Mereka meninggalkan bukit gunung karena ikut sibuk mencari dan mengumpulkan ghanimah ataupun harta rampasan perang. Hinama ro'awun tisorol muslimina. Hal itu terjadi ketika para pasukan pemanah tersebut meyakini kemenangan telah berada di pihak kaum muslimin. As-sadis yang keenam, falamma ro'a Khalid binul Walidil jabala kholian minar rumati. Seketika itu pula Khalid bin Walid telah menyadari dan mengetahui bahwa posisi di atas bukit gunung tersebut telah kosong dari para pasukan pemanah. Hamala 'alal muslimina min khalfihim. Maka diserbulah pasukan kaum muslimin dari arah belakang pada saat itu juga. Hamalatan syadidatan, dengan satu serangan mendadak yang hebat. Hatta in hazama aksaruhum, membuat kebanyakan dari kaum muslimin menjadi kelimpungan dan saling berpencar di antara mereka. Kita lanjutkan kepada soal-soal ataupun as'ilatun. Limaza kharajat Quraisyun fi ghazwati Uhudin. Untuk apakah orang-orang kaum Quraisy pergi menuju perang Uhud? Kam kana adaduhum, berapakah jumlah mereka saat itu? Kam adada man kharaja ma'ar rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan berapa pula jumlah kaum muslimin yang berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bimadza amaror rasulu sallallahu alaihi wasallam ar-rumata, apakah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para pasukan pemanahnya? Manintasoro fi hadhil ghazwati, lalu siapakah yang memenangkan peperangan itu? Madza hadasa ba'da tarkihimul jabala, lalu apakah yang terjadi setelah para pemanah yang berada di bukit meninggalkan tempatnya? Alhamdulillah, pada video kita kali ini telah menyelesaikan pembahasan mengenai tahun ketiga Hijriah dan peperangan yang terjadi pada tahun itu. Sehingga kami cukupkan saja pembahasannya sampai di sini. Insya Allah untuk pelajaran lainnya akan kita lanjutkan di video yang akan datang. Tidak lupa kami memohon maaf jika dalam penyampaian video ini terjadi kekeliruan ataupun hal-hal yang tidak berkenan. Saya mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.